Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Protol tenan Mbak Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana ini? Jan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal hidup saya lagi tenang, adem ayem, tidak ada permasalahan apa-apa. Kemudian dia unyul-unyul, wiji, ngelabrak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hari ini saya masak tiwul Mbak Bu Besti, tapi tiwulnya hitam sekali. Tapi saya malah suka tiwul yang hitam seperti ini daripada tiwul yang kuning kayak gitu. Terus hari ini saya mau memasak ikan ini. Ini tuh rahang ikan, tapi ikan apa saya tidak tahu. Terus kemudian saya mau bikin kulupan sawi. Ini tuh sawi pahit. Kalau orang-orang pahit, tapi menurut saya tidak pahit. Terus ini bumbunya juga sudah saya cepakkan. Ini sudah saya cuci bersih. Ini ada bawang baik, bawang jahat, sama cabai dan jahe. Terus nanti tak tambahi sama kemiri biar tekstur kuahnya itu nanti kental. Jadi ini mau tak masak santan, kayak komentar Mbak Bu Besti di kolom komentar kemarin katanya disuruh masak santan. Ya wes tak masak santan gitu. Terus hari ini saya nyambiin jaga Mak De, karena Mak De hari ini tuh, yang nggak hari ini Mbak Bu Besti, sudah 4 hari ini beliau itu flu. Jadi flu di negara 4 musim itu tuh tidak sama dengan flu yang ada di Indonesia. Di sini itu flu-nya, mohon maaf ya, kurang lebih kayak korondil gitu, bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Kalau seumpamanya parah dan tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan kematian kayak gitu. Tapi Mak De kondisinya itu masih stabil. Beliau itu batuknya itu batuk, dan setiap malam itu nggak tidur Mbak Bu Besti karena batuk itu. Jadi saya sudah 4 hari 4 malam tidak tidur sama sekali kalau malam, karena Mak De jeglong-jeglong kayak gitu. Terus sama Mas Bos sama Mbak Bos itu sudah diberikan obat, tapi obatnya itu tidak mandi. Kalau dibawa periksa ke dokter itu tuh bisanya kan siang ya. Kalau siang hari kerja itu kan mereka nggak bisa, jadi harus nunggu 2 hari lagi. Kalau seumpamanya obatnya sudah habis tapi beliau tidak sudo batuknya atau flu-nya, itu mau dibawa ke rumah sakit, mau diperiksakan ke dokter kayak gitu ya. Moga-moga sudo, soalnya saya itu rada mumet ini Mbak Bu Besti gara-gara tidak tidur. Terus tambah mumet lagi baca komentar tentang postingan saya tentang wiji kemarin. Ternyata masih banyak orang-orang yang cacat logika, kesalahan berpikir. Jadi kayak victim blaming atau blaming victim, pokoknya menyalahkan korban gitu loh Mbak Bu Besti. Dibilang alay lah, dibilang cemburu lah, dibilang rebutan laki-laki lah, dibilang berisik, dibilang kebanyakan ngomong. Padahal saya ini korbannya. Saya ini sudah mengempet dari tahun 2024 Mbak Bu Besti. 2024 akhir itu tuh wiji mulai DM saya, mulai menggeret saya ke dalam permasalahannya dia. Jadi dia setiap kali berantem sama bapak itu saya yang digeret-geret. Padahal hidup saya lagi tenang, adem ayem, tidak ada permasalahan apa-apa. Dia unyul-unyul teko, menggeret saya dalam permasalahan hidupnya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia itu bilang ke saya kalau bapak masih sayang ke saya. Kenapa tidak balikan aja? Wong rada gendeng. Lah wong dia itu lagi pacaran sama bapak malah nekani mantan ngongkon balikan karo pacare, lek ra wong rada stres apa ada kayak gitu. Iya toh? Padahal saya tuh tidak mengganggu, tidak nyuil dia. Saya juga tidak kenal dia, tidak nyenggol dia.
Terus begitu dia bubaran, yang bubarin dia sendiri, yang bikin perkara dia, yang ngajak bubaran dia, diiyani, diokeni, kok saya yang disalahkan, kok saya yang diserang, kok saya yang dibilang saya ini selingkuhan. Lah aku ki nyapo, wong saya itu adem ayam tentrem, tidak ada ginio-ginio. Dia itu bubaran sama Bapak E itu bulan September akhir kalau nggak Oktober awal. Bagaimana saya tahu? Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang cerita. Dia sendiri bilang kalau dia itu mengakhiri hubungannya sama Bapak E. Nah, saya tidak takut, tidak mengertak nih. Terus kemudian dia unyul-unyul WA saya mengabari kalau dia itu sudah bubaran. Terus saya diceritani seperti itu, saya harus jawab gimana? Hah? Posisi saya ini mantan istri. Saya harus jawab gimana? Saya harus hore, harus sedih, harus nangis, atau bagaimana? Saya kan bingung bereaksi. Terus kemudian ya saya, oh ya waktu itu saya ya turut bersedih mbak, gini, ya moga-moga cepat move on, terus mendapatkan yang terbaik. Kan ya seperti itu yo, abang-abang lambe untuk menunjukkan kesopanan, jadi saya ya berkomentar seperti itu. Terus kemudian dia itu berkali-kali nyuruh saya balikan. Dan kalian tahu ternyata yang di DM seperti itu bukan cuma saya, tapi mantan Bapak E yang lain juga. Jadi selama selang waktu berpisah dengan saya, berpisah selama 10 tahun itu, Bapak E itu kan dekat dengan beberapa cewek kayak gitu. Nah, cewek-cewek yang pernah dekat sama Bapak E itu semuanya dilabrak. Semuanya disuruh balikan sama Bapak E. Lek ora wong rodok ngene apa ya enek, iya kan? Terus kemudian yang bikin saya kesel adalah sudah pernah saya ceritakan di vlog yang lalu. Dia itu gara-gara rebutan ini, gara-gara ribut sama mantani Bapak E yang lain, sampai nyumpahin anak saya, Mbak Bu Besti. Inilah yang bikin saya itu ndak terima. Saya bikin jengkel. Saya ibu mana yang terima anaknya disumpahin, dikata-katain, disedak-sedak nih. Kalian terima kalau anak kalian digitukan? Kalau saya mah enggak. Saya tak rewangi jungker walik gulung komeng kaki jadi kepala jadi kaki untuk menghidupi dia. Terus kemudian dia seenaknya nyumpain anak saya, ya saya tidak terima. Kalau kalian terima anak kalian digitukan ya tidak masalah, tapi saya tidak terima. Terus kemudian dia itu memojokkan saya, padahal dia itu berpisah sama bapak itu karpe dewe. Mungkin dia itu mikirnya kalau dia ngajak bubaran bakalan dikejar, bakalan ngemis-ngemis minta jangan putus sayang, jangan bubar sayang, barangkali seperti itu. Tapi ternyata di oke. Iya. Terus dia merasa kayak tidak terima gitu mungkin, dan nyalain saya, nyalain orang-orang lain yang pernah dekat sama bapak kayak gitu. Kalau yang lainnya digituin mungkin diam. Kalau saya nggak bisa, soalnya ini menyangkut sama baik saya. Aku diomong nih selingkuh Mbak Besti. Iya tidak terima, wong ayuku kok yang enak terima tadi selingkuhan. Sekali dua kali saya diamkan, tapi kalau terus-terusan dari 2025 sampai 2026 dia nggak berhenti Mbak Besti. Masa arepe kon ngeneng nih saja. Dia bikin narasi, bikin cerita, menggiring opini kalau saya itu merebut lakinya. Saya tuh pernah konfrontasi ke dia, sampai saya itu WA ke dia, saya bertanya seperti ini, apakah saya merebut bojomu? Aku ngerebut bojomu tuh. Saya sampai konfrontasi seperti itu langsung ke dia, nggak pakai di up ke sosmed. Sebelum saya up ke sosmed itu saya langsung konfrontasi dia. Saya hadapin langsung orangnya. Saya itu bukan tipe orang yang wani silet wedirai, yang ngomong keluar-keluar di belakang tapi menghadapi orangnya tidak berani. Tidak. Saya itu sebelum saya mengangkat ke sosial media akhirnya, itu tuh saya sudah konfrontasi langsung ke orangnya. Saya sudah minta penjelasan sama dia. Tapi semua sosial media saya diblokir. Bukan saya yang blokir. Saya tidak memblokir karena apa? Karena saya minta penjelasan sama dia. Tapi dia memblokir semua akun sosial media saya, WA, IG, TikTok, semuanya, Facebook, semuanya diblokir. Jadi saya tidak punya akses untuk ngomong sama dia. Tapi dia masih mengikuti akun-akun sosial media saya pakai fake account. Bagaimana saya tahu? Iya, saya tahu. Saya kan selalu mantengin siapa saja yang follow saya. Dan salah satunya ada akun fake Wiji. Nggak cuma satu, Mbak Bu Besti, bayang no. Dia mengikuti saya, tapi akun utamanya diblokir. Terus kemudian dia ngomongin saya di belakang. Masalahnya, kenapa saya harus ngomong di sosial media? Karena kita berada di satu kabupaten yang sama. Dan circle dia, saya sama Bapak E itu saling terhubung. Kalau dia bercerita di lingkup seperti itu,
Kalau saya cuma diam saja, lama-lama akan terbentuk opini sesuai dengan narasi dia. Dan saya juga punya follower banyak. Kalau saya diamkan, nanti follower saya yang mengenal Wiji takutnya terus kemudian berpikir, oh ternyata Mbak Dian itu seperti itu ya. Ternyata dulu itu suka merusak hubungan orang kayak gitu ya. Coto aku Mbak Bu Besti di gaya narasi seperti itu. Saya sudah bilang ke dia, kalau kamu menyebut saya, bilang saya merebut, merusak hubungan kamu, buktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, itu namanya fitnah. Buktikan, tak kasih uang 50 juta geletak kalau kamu bisa membuktikan kalau saya yang merebut atau merusak hubunganmu. Saya sampai pernah bilang seperti itu ke dia. Dan dia jawabannya apa? Dia bilang tidak. Dia bilang saya tidak pernah merebut ataupun merusak hubungannya dia. Kalaupun ada orang yang berkomentar atau bercerita tentang dia yang bikin narasi seperti itu adalah hoax. Tapi yang cerita itu nggak cuma 1-2 orang Mbak Bu Besti. Semuanya itu bilang ke saya kalau dia itu bikin narasi seperti itu di belakang saya dan Bapak E. Berarti siapa yang hoax, siapa yang bohong, siapa yang manipulatif, siapa yang gaslighting. Dia yang berbuat tapi dia melemparkan tai ke orang lain. Kayak gini nggak bisa dibiarkan. Jadi sekali-kali harus dikasih shock terapi. Untuk Mbak Bu Besti yang kemarin mengomentari saya dengan membela Wiji, bilang saya lebay, cemburu, rebutan laki-laki. Najis mukolato. Ada ya rebutan laki-laki. Kalian kalau seumpamanya disumpahin, disedak-sedak nih anakmu atau orang-orang di sekitarmu yang kalian cintai, kalian terima ndak? Terus kemudian Wiji itu sama emaknya dengan sengaja nyari rumah saya. Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah saya miskin atau tidak. Kalau saya miskin, kemungkinan dia bakal nginjak-nginjak saya. Untungnya dia lebih miskin daripada saya. Jadi saya injak balik. Saya cuma 2 kali angkat kasus Wiji, angkat cerita tentang Wiji. Saya sudah dikomentari beberapa orang kemarin itu. Jadi kesempatan untuk saya untuk memban komentar-komentar yang hate comment. Kebanyakan yang mengomentari tentang saya kemarin itu tuh selalu diserbu sama orang yang biasanya hate comment sama saya. Jadi di situ saya kesempatan untuk metani siapa saja yang selama ini suka hate comment. Saya delok akunnya, saya lacak rekam komentarnya, langsung saya banned. Dia masih bisa nonton video saya, masih bisa komentar, tapi yang bisa baca komentarnya cuma dia sendiri. Jadi ini tuh shadow ban. Jadi kalian tidak akan mendapatkan pemberitahuan kalau kalian saya blokir. Kalian masih bisa nonton video saya, masih bisa menghujat saya, masih bisa maki-maki saya, masih bisa ngata-ngatain saya, tapi yang bisa baca komentar kalian cuma kalian sendiri. Selain kalian tidak ada yang bisa baca. Saya tidak bisa baca, komentar yang lain tidak bisa baca. Oke, jadi kemarin itu kalau tidak salah saya membanet kurang lebih sekitar 8 akun atau 9 akun yang biasa hate comment. Oke, jadi paham ya Mbak Bu Besti kenapa saya benci sekali sama Wiji. Bukan perkara rebutan laki-laki, bukan perkara cemburu. Karena mantan-mantannya bapaknya nggak cuma Wiji doang. Dan saya berhubungan baik sama mereka, tidak ada masalah. Mereka tidak mengganggu saya juga tidak nyenggol mereka. Saya juga tidak mengusik kehidupan mereka, karena mereka juga nggak ngusik kehidupan saya. Karena Wiji terus saja berulah sampai sekarang, akhirnya mau tidak mau saya angkat. Karena akun sosial media saya semuanya, akses komunikasinya sudah diblokir. Kalau seumpamanya tidak diblokir, saya langsung ngomong ke orangnya. Saya nggak pakai angkat-angkat ke sosial media. Karena apa? Karena Wiji sampai sekarang masih mantau saya di semua sosial media saya. Kemarin waktu Bapak posting story di Facebook, foto kita berdua, video kita berdua. Kalian tahu, Wiji ngelabrak keluarganya Bapak padahal mereka sudah bubar lama dari tahun 2025 dan sekarang 2026. Bapak posting video kita berdua, dilabrak keluarganya. Apalah urusanmu sampai kau ngelabrak-ngelabrak? Suamimu kah? Ya Allah, sampai jibek saya. Wah, belotong Mbak Besti. Ini kelamaan saya ngerendamnya tadi. Bismillah.
Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ini pakai cabai yang tak beli di supermarket kemarin loh Mbak Bu Besti, yang harganya mahal sekali, isinya cuma 10 biji kemarin. Cabai ini tuh pedes, cuman bijinya banyak dulu lah. Bismillah. Kok kelet-kelet begini? Bismillah. Ini daun jeruk Mbak Bu Besti untuk aromatik ya. Bismillah. Bismillah. Ini saya pakai coconut milk dari Thailand ya Mbak Bu Besti, soalnya nyari yang dari Indonesia wes susah, nggak bisa masuk kayaknya. Ini ikannya tidak boleh diublak soalnya takut merotol. Sudah begini aja Mbak Bu Besti, ini nunggu mendidih blegudukan begitu, terus kemudian dimatikan apinya. Ini tak campur sama nasi putih ya Mbak Bu Besti, tiwulnya tadi, jadi ben plorok-plorok. Delok lah, kurang kayak nasi putih ya. Ih, mantap delok lah Mbak Bu Besti. Makanan zaman tahun 90-an ini tuh. Delok lah, Masya Allah.
Oh, sudah. Deloklah. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyiduk segonya Mbak Bu Besti, deloklah. Jan plorok-plorok. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga Mbak Bu Besti masakannya. Ini tadi saya tuh mulai masak itu jam setengah 12 dan sekarang setengah 5. Karena nyambi-nyambi ngopeni Makde Mbak Bu Besti. Jadi ya beginilah, makanya kalau kalian mendengar saya selalu mengucapkan bismillah, 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 bismillah. Ya karena sepanjang itu saya bikin video waktunya itu. Dari jam 11 sampai setengah 5. Jadi bukan sekali tag langsung terus gitu, enggak. Karena di sini saya kerjaan utama saya ngopeni pasien, ya itu yang saya utamakan. Jadi kalau seumpamanya saya bikin video misal goreng ikan kayak gitu ya, di-cut dulu, tinggal ngopeni pasien. Nanti kalau sudah selesai ngopeni pasien balik lagi kayak gitu. Makanya kalau kalian mendengar saya berkali-kali mengucapkan bismillah itu ya alasannya karena itu. Bukan karena saya lebay cari perhatian, tidak. Oke, ini saya candolkan dulu. Ini tuh saya sariawan Mbak Bu Besti. Kasodok sikat, ya Allah, jangan rasanya sakit sekali. Oke, hari ini menunya istimewa sekali. Jadi kalau kalian selalu mendelok video saya, misal saya bilang ikan salmon itu menu sederhana, menu biasa saja. Memang di sini memang menu biasa saja karena murah dan mudah ditemukan. Yang menu mewah dan istimewa tuh kayak gini Mbak Bu Besti, deloklah. Tiwul ireng kunteng-kunteng. Dan Masya Allah sekali. Kulupannya ini, pengennya kulupannya itu kenikir atau daun pepaya atau daun singkong kayak gitu, tapi adanya daun sawi, ya wes ndak apa-apa. Ini senengane Bapak Edevan. Bapak Edevan kira masakane iwak laut kayak gitu, kulupannya harus sawi. Kalau kulupan yang lainnya itu biasanya kok gak tuku sawi kayak gitu. Terus kemudian ini rahang ikan embuh, nanti saya delokkan di bungkusnya. Saya lupa, sekarang tak buang. Tidak saya lihat, tidak saya terjemahkan. Oke, sebelum madang jangan lupa berdoa dulu biar madangnya berkah dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mari madang Mbak Bu Besti. Hari ini menunya jangan istimewa sekali. Ini nasi tiwulnya tak sisihkan dulu Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya menjipuk ininya, sawi kulupannya saya taruh di sini. Ditotosik Mbak Besti. Terus kemudian menyiduk iwaknya, bismillah. Ini harus hati-hati ya. Merotoli nanti jadi ampas semua, jadi belendek. Bismillah. Ini bojonya ini. Bismillah. Lah, merotoli tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Protol tenan Mbak Besti. Gak apa-apa, tak luroni. Wah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari mana ini? Jan. Wah. Kulupannya Mbak Besti. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya berlemak sekali Mbak Besti.
pedesnya jan nyampleng tenan Mbak Besti. Tiwulnya ini ternyata setelah dingin tidak terlalu blondot. Deloklah ini lemaknya, lemak ikan, dagingnya di sini Mbak Besti, deloklah. Dagingnya jangan tebal banget, Masya Allah. Deloklah dagingnya, dan Masya Allah. Pantas Pak Bos suka sekali sama ikan ini, ternyata enak banget, gurih sekali Mbak Besti. Asli ini enak banget. Tapi kalau makan makanan yang terlalu berlemak kayak gini gampang enak. Ini daging loh, nyelempet di sini tuh daging ini. Deloklah Mbak Besti. Ini tadi saya pamer nasi tiwul saya sama ikan saya sama Bapak Devan sama Devan. Nambah ikan ini sak cuil Mbak Besti, soalnya ikannya habis tapi ini belum habis. Gluduknya itu beneknya sudah teko, kayaknya mau hujan Mbak Besti habis ini. Wih, muncrat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat sekali. Alhamdulillah ya Allah. Kenyang sekali Mbak Besti. Oke Mbak Besti, videonya sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila tadi saya marah-marah, terbawa emosi, jengkel, kesel, capek, pusing, lapar jadi satu. Jadi nih hawanya ya gitu, kudu mobile saja. Jadi Mbak Besti, di masyarakat kita itu saya nggak tahu bagaimana orang-orang itu berpikir ya toh. Kebanyakan itu memang selalu menyalahkan korban. Salah satu contoh kayak kekerasan seksual, ya kan? Itu pasti ada aja kalau seumpamanya viral, kasusnya naik,
itu pasti ada aja yang berkomentar menyudutkan korban. Salah satu contohnya, kenapa baru sekarang diungkapkan, kenapa baru sekarang cerita, kemarin kemana aja, pasti keenakan ya. Mata nih kui, pengen tak colok kedua matanya kalau ada orang yang berkomentar kayak gitu Mbak Bu Besti. Karena orang, korban itu tuh untuk menceritakan, mengungkapkan apa yang dirasakan dia, itu tuh butuh keberanian yang luar biasa. Jadi, tolong tahan jari, tahan mulut untuk tidak berkomentar menyalahkan korban. Kalau tidak punya empati ataupun simpati, minimal diam. Jangan sampai kejadian tersebut menimpa kalian. Biasanya wong alok itu melok. Biasanya orang yang maitu itu suka ikut-ikutan dikasih ujian yang sama kayak gitu. Kayak kasus perselingkuhan, terus kemudian KDRT. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan pasti pihak istri. Kamu kurang begini, kurang begitu, kurang begini, kurang begitu. Makanya suamimu KDRT, makanya suamimu selengki, kayak gitu. Ya kan? Pasti ada aja nemu komentar seperti itu. Jangan ya Mbak Bu Besti, waraslah otaknya. Otaknya harus waras, jangan sampai menyalahkan korban. Oke, itu beneknya Mak D sudah batuk-batuk, itu berarti beliau sudah bangun. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati Mbak Bu Besti. Semoga kita semua dimanapun berada kecuali Wiji diberikan keberkahan umur yang panjang, sehat walafiat, rezeki halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.